guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di RX Channel. Di video kali ini saya Amina sebagai presentator dengan rekan saya Natalia dari kelompok 4 Stifade 2018. Kami akan membahas tentang pemeriksaan fungsi ginjal. Jadi teman-teman sekalian jangan kemana-mana ya, stay tune. Welcome to my class. Selamat datang di RX Channel. Bersama kami, kelompok 4 kelas Tifade 2018 akan membahas tentang pemeriksaan fungsi ginjal. Tapi sebelum nonton video ini, jangan lupa di like, komen, share, and subscribe ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kami. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari ginjal. Ginjal merupakan organ kemih yang terletak di rongga retroperitoneal atas dan berbentuk seperti kacang yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu korteks di bagian luar dan medula di bagian dalam. Di mana korteks berwarna gelap dan terletak lebih superficialis dari medula. Dan korteks mengandung semua kapiler glomerulus dan sebagian segmen tubulus pendek. Nah, adapun fungsi dari ginjal. Ginjal memiliki beberapa fungsi di antaranya pengaturan keseimbangan air dan elektrolit, pengaturan konsentrasi osmolalitas cairan tubuh dan konsentrasi elektrolit, pengaturan keseimbangan asam basa, ekskresi sisa metabolisme dan bahan kimia asing. Fungsi yang terakhir yaitu pengaturan tekanan arteri, sekresi hormon, dan gluconeogenesis. Pengujian clearance yang pertama yaitu kreatinin. Kreatinin secara eksklusif dieskresi melalui ginjal, terutama melalui proses filtrasi glomerulus dan sedikit sekali melalui sekresi tubulus. Adapun nilai normal kreatinin menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011 adalah 0,6 hingga 1,3 mg per desiliter. Kemudian, di dalam ginjal ada yang disebut dengan nefron, di mana nefron merupakan unit terkecil dari ginjal yang terletak di atas glomerulus dan tubulus. Terkait yang menuju pada ductus collectivus, bagian dominan komponen vaskular nefron adalah glomerulus, di mana glomerulus merupakan kuantum kapiler terbentuk pola tempat filtrasi sebagian air dan zat terlarut dari darah, di mana cairan yang terfiltrasi memiliki komposisi yang identik dengan plasma. Pengujian fungsi ginjal dapat dilakukan dengan pengujian clearance kreatinin, pengujian clearance urea, dan pengujian kadar kistatinsi. Baik, kita masuk pada hubungan stadium penyakit ginjal dengan GFR, di mana ada 5 stadium. Stadium pertama merupakan kerusakan ginjal dengan GFR normal atau tinggi, di mana nilai GFR-nya lebih besar atau sama dengan 90. Kemudian stadium 2, kerusakan ginjal dengan penurunan GFR ringan dengan nilai GFR 60-89. Kemudian stadium 3, penurunan GFR sedang di mana nilai GFR-nya 30-59. Kemudian stadium 4, penurunan GFR berat dengan nilai GFR 15-29. Dan stadium yang terakhir yaitu stadium 5 dengan gagal ginjal, di mana nilai GFR-nya kurang dari 15 atau dialisis. Baik, kita masuk pada pengujian clearance yang kedua yaitu urea, di mana konsentrasi urea meningkat dalam plasma pada gangguan fungsi ginjal ketika urea yang dikeluarkan jauh lebih kecil dari nilai normalnya. Peningkatan urea merupakan salah satu karakteristik kimiawi pertama yang teridentifikasi dalam plasma pasien dengan gagal ginjal akut. Kadar urea normal pada seseorang dengan status gizi dan hidrasi yang baik
dianggap mencerminkan kesehatan ginjal, tetapi dalam beberapa faktor ekstra renal yang mempengaruhi kadarnya dalam serum diantaranya asupan protein, dehidrasi, dan infeksi sistemik. Kemudian konsentrasi urea sewaktu difiltrasi oleh glomerulus identik dengan konsentrasinya yang masuk ke dalam kapiler peritubulus, di mana konsentrasi urea menjadi 3 kali lipat dalam 44 mili cairan sisa di akhir tubulus proksimal. Kondisi tersebut menyebabkan urea berdifusi secara pasif dari lumen tubulus ke plasma kapiler peritubulus, di mana dinding tubulus proksimal agak permeabel terhadap molekul urea, sehingga hanya 50% urea yang terfiltrasi dan direabsorpsi secara pasif oleh ginjal. Nah teman-teman, adapun rumus pengujian clearance urin jika volume lebih dari 2 mili per menit, di mana konsentrasi urea dalam urin dikali volume urin per menit dibagi konsentrasi urea dalam serum. Kemudian ada juga rumus pengujian clearance urin jika kurang dari 2 mili per menit, di mana konsentrasi urea dalam urin dikali akar volume urin per menit dibagi konsentrasi urea dalam serum. Nah, kemudian pengujian clearance yang ketiga yaitu cystatin C, di mana pemeriksaan cystatin C digunakan sebagai alternatif lain untuk menentukan nilai laju filtrasi glomerulus atau LFG, di mana konsentrasi cystatin C yang meningkat memberikan indikasi penurunan fungsi filtrasi ginjal, di mana pemeriksaan cystatin C membutuhkan sampel darah yang diambil dari pembuluh darah vena. Namun, kelemahan parameter ini adalah biaya pemeriksaan yang cenderung tidak murah bagi kalangan masyarakat tertentu. Selain kadar kreatinin serum, penentuan nilai LFG berdasarkan kadar cystatin C juga dapat dilakukan menggunakan persamaan chronic kidney disease epidemiologi. Adapun konstituen kadar normal dalam pemeriksaan fungsi glomerular. Yang pertama kreatinin, di mana kadar normal darah pria itu 0,7 sampai 1,4 mg per desiliter dan wanita 0,4 sampai 1,3 mg per desiliter, di mana urin 1 sampai 2 gram per hari. Kemudian urea, di mana darah 15 sampai 40 mg per desiliter dan urin 15 sampai 30 gram per hari, dan cystatin C 0,8 sampai 1,2 mg per desiliter. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih sudah menonton.